Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Selamat berjumpa kembali di PJ Kiai Channel. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan mendengarkan sebuah ceramah, sebuah nasihat yang sangat luar biasa dari sesepuh kita, yakni Abah Setu, di mana beliau memberikan nasihat kepada kita semua. Beliau menceritakan bagaimana kedekatan beliau dengan para habaib, yang atas dasar kedekatan itu beliau memahami bahwa para habaib pun tidak semuanya ternyata mereka melakukan tindakan-tindakan yang melanggar daripada akhlak Rasulullah SAW. Banyak di antara mereka pun yang memiliki keilmuan yang sangat luar biasa. Jadi Abah Setu memberikan gambaran kepada kita bahwa kita tidak boleh kemudian menyapu ratakan semua habaib alami, karena pada dasarnya dalam pandangan beliau bahwa di mata Allah bukan keturunannya, tetapi keimanan dan ketakwaannya lah yang membuat orang tersebut mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak para habaib yang dikenal oleh Abah Setu ini ternyata mereka kemudian tidak juga membangga-banggakan nasabnya. Jadi Abah Setu menjelaskan kepada mereka bahwa nasab mereka tidak terkonfirmasi tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi para habaib itu pun tidak kemudian memunculkan kebencian, tetapi mereka kemudian memiliki kesadaran. Dan bagi kita tidak berpengaruh apakah dia nasab Rasulullah atau bukan nasab Rasulullah, selama orang tersebut memiliki akhlak yang baik, selama orang tersebut memiliki keilmuan yang alim alama, maka pada saat itulah kita memuliakan orang tersebut. Oleh karenanya, untuk lebih lengkapnya kita simak pernyataan ceramah nasihat dari Abah Setu dalam video berikut ini. Dari kemarin Abah rasa bahagia dari semua ya, karena Abah berkomunikasi dengan beberapa orang habib yang merupakan teman Abah dari dulu ya. Mereka berilmu ya dari semua. Maka hari ini Abah bahagia. Kenapa? Karena semakin banyak adalah habib-habib yang berilmu itu sadar dari semua ya. Dan mereka sebetulnya kembali mulai menyalahkan adalah orang-orang lain yang mengaku habib ya. Ada teman Abah yang dari Empang ya, dari Tapos ya, Habib Tapos, Habib Empang beberapa ya. Dan juga teman dari Kartini, sahabat ya. Sesungguhnya banyak mereka adalah dari dulu juga orang baik-baik ya. Walaupun mereka masih mengharapkan pemberian, tapi mereka tidak pernah mendawir ya. Dan mereka punya majelis, mereka juga punya santri ya. Kita tidak boleh mengambil rata semuanya ya. Dan alhamdulillah sekarang ini banyak dari mereka sekarang mulai banyak berpihak kepada perjuangan Kiai Imaduddin ya. Bahkan dia bilang, saya berterima kasih Bah, gitu kan tadi. Dengan adanya ini nampaklah dia bilang mana Habib yang selama ini adalah gabung dengan HTI ya, dan mungkin sebagian dengan Habib yang gabung dengan FPI, tapi tidak semua juga yang Habib gabung FPI buruk sahabat. Maka bagi Abah pribadi, siapapun dia, bagaimanapun dia, selama saling mau menghargai sesama anak bangsa ya, karena walaupun bagaimana mereka orang tuanya, kakek nenek moyangnya sudah ada di sini dari semua. Jadi Abah mengajak kepada semua, termasuk PWI, adalah semua ya, baginda Nabi menyayangi siapapun pada saat mereka sudah mengaku bahwa, dan kata mereka, saya dari dulu Bah tidak pernah mengaku sebagai duriah, dan tidak pernah saya mengandalkan kedurihan saya untuk mencari uang dari dulu. Perlu panjenengan tahu, Abah ini adalah muhibbin kelas 1 gitu. Kalau Kiai Muharrar itu juga terang-terangan dia itu adalah juga muhibbin dulu itu tadi semua ya. Jadi kita harus bedakan sahabat. Dan juga Habib-Habib ini juga sama menyalahkan Bahar bin Smith, Rizik Sihab tadi.
dan Habib-Habib khurafat ya, yang tidak berilmu tadi semua, yang menurut mereka itu adalah bukan dari kalangan mereka. Dan alhamdulillah semakin banyak mereka bilang, saya ingin bergabung, saya menjadi ingin anak bangsa, saya tidak pernah mengagungkan Tarim, kata dia. Saya dari dulu selalu adalah berpegang pada NKRI tadi semua ya. Nah, ada inilah Habib-Habib koplak, kata dia, gitu kan tadi, yang ingin khilafah, gitu kan tadi. Maka beliau seolah-olah kalau bahasa Sunda mah mau puas, gitu sahabat. Kata dia, biarlah mereka itu biar tahu sendiri akibatnya. Dulu saya adalah pendukung Pak Jokowi, sementara mereka Pak Prabowo, saya itu dianggap sebagai dajjal, gitu. Jadi ternyata sahabat di kalangan para habaib itu sendiri, mereka itu juga tidak pernah kompak sebenarnya tadi semua. Maka kata teman-teman saya, maaf belum bisa Abah sampaikan ya, tapi satu saat Abah mau live bersama mereka. Cuma Abah lagi ngumpul. Kalau jumlah mereka sudah lebih dari 20-30 orang, Abah akan kumpulkan di rumah Abah biar live bersama sahabat ya. Jadi kita juga harus harus benar menempatkan persoalan ini pada tempatnya. Tidak boleh adalah menempatkan adalah dengan kebencian yang tadi semua. Jangankan kepada Habib itu, kita pun kepada di luar agama Islam pun kita tidak boleh sahabat. Tidak boleh menghina siapapun, menghina suku apapun, menghina bangsa apapun, apalagi kepada agama-agama. Nah, inilah kata beliau-beliau ini juga penyimpangan dari Pak Rizik Sihab itulah. Kenapa menghina Tuhan orang lain itu sebuah ketaatan? Dan ternyata Habib-Habib ini nggak setuju, karena mereka ngaji Quran tadi semua. Dan Allah sudah melarang dalam Al-Quran, jangan kau hina Tuhan-Tuhan mereka itu, Tuhan-Tuhan yang kau anggap kafir itu, karena mereka akan menghinakan Tuhanmu. Dan jangan kau hina kepada Rasul-Rasul yang mereka percaya itu, karena juga mereka akan menghina daripada Rasulmu sendiri. Jelas dari sahabat. Jadi tolong kepada teman-teman semua, kepada Habib-Habib yang sangat baik, yang ada sekitar kita, mereka berilmu. Saya punya tetangga Al-Haddad, dia jago baca kitab kuning sahabat ya. Dan saya juga punya sahabat tetangga Habib Abdurrahman. Tidak pernah dari dulu, dia tetap menganggap Abah sebagai orang tua dari dulu. Ya, dan Abah tidak pernah benci sama dia dari semua ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Marilah kita ini mulai cerdas. Ternyata dari kalangan Habib sendiri banyak yang Khawarij ya. Dari Habib sendiri banyak yang Syiah. Dari Habib sendiri banyak yang mereka itu adalah khilafah. Dari Habib sendiri ternyata banyak adalah dari golongan-golongan. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semuanya tadi semua ya. Sing penting kepada siapapun Habib, berarti cuma Abah sadarkan gitu tadi. Tetaplah sadari bahwa kalian sudah bukan duriat, itu saja. Marilah kita sama-sama tanpa mengagungkan siapa duriat kita tadi semua ya. Nah, kecuali kata Abah juga yang berani membuktikan ya boleh gitu kan tadi. Walaupun sudah berani membuktikan dan ternyata duriat, itu pun tidak boleh kita membangga-banggakan dengan nasab ya. Karena pada dasarnya kita ini adalah makhluk yang terbatas, takutnya gitu ya sahabat. Kita tidak bisa membawa sebagaimana seharusnya menjadi seorang duriat. Takutnya itu. Karena akan berdampak kepada Islam, berdampak kepada nama marwah baginda Nabi, akan berdampak kepada perjuangan kita sendiri dalam menegakkan kebenaran dengan penuh kasih sayang dan kearifan tadi semua ya. Bagi sahabat yang sudah tes DNA, barangkali nanti di kalangan habaib semua, ya sudah. Toh di dunia ini mau suku apapun ya sahabat, bukan masalah duriat, karena duriat itu tidak lebih daripada ilmu. Maka tolong juga ini bahwa menganggap bahwa sesungguhnya duriat seolah-olah lebih daripada ilmu, ini kebodohan ya. Jadi buat teman-teman semua sahabat, Abah ini live di sini kebetulan lagi di jalan nih di Jagorawi ya. Dan Abah bahagia dari kemarin ditelepon dari beberapa teman habaib yang dulu memang suka bersahabat dengan Abah. Abah 20 tahun jadi muhibbin tadi semua ya, dari semua. Memang ke Abah sendiri banyak macam-macam tadi semua, tapi Abah tahu ada Habib-Habib yang tidak pernah minta. Kayak Habib Abdurrahman adalah tetangga Abah, udah hanya terhalang satu rumah, nggak pernah minta apa-apa dia dari dulu.
Habib Al-Haddad juga sama, walaupun dia sekarang lagi marah-marah sama Abah, tidak apa-apa dia marah tadi semua, karena barangkali dia kehasut orang lain, tidak apa-apa. Tapi saya tahu bahwa Haji Habib Muhammad itu adalah dia orang berilmu dan dia baik gitu kan tadi semua. Jadi kalau Abah itu ya intinya adalah bukan mati mutlak membenci habaib, bukan. Abah hanya ingin meluruskan apa yang harus diluruskan, gitu kan sahabat. Nah, Habib-habib yang ingin bersama jadi putra bangsa, anak Nusantara, dari klan Arab, dari klan Yaman, silakan tadi semua. Jadilah menjadi tidak benci kepada Pancasila. Kan kalau Pak Habib Rizik itu kan benci, maka bilang Pancasila aja pantat Cina tadi semua, ya. Maka dulu kan Pancasila itu dianggap togut tadi semua. Nah, ini yang sesungguhnya tidak semua Habib yang menyatakan demikian, ya sahabat. Nah, dan Habib-habib ini dari dulu pun tidak pernah mengaku-ngaku duriat, yang tidak pernah berkata di dalam tubuh ini ada darah Rasulullah, nggak pernah tadi semua, ya. Tapi yang Abah ingin ajak sekarang kepada Habib-habib yang sudah sadar ini, marilah kita sama-sama, jangan pernah lagi merasa mulia atau pernah merasa dimuliakan gitu. Karena Abah pernah melihat ceramahnya Pak Taufik Assegaf, begitu ada ulama datang yang lain berdiri, dia marah, seolah-olah dia bilang tadi dahulukan adalah Ahlul Bait tadi semua. Inilah pengklaiman kepada Ahlul Bait juga tempatkan pada tempatnya. Karena siapapun kalian yang duriat hari ini bukan Ahlul Bait, bisa pahami itu ya. Kalian hanyalah kalaupun duriat hanya paling-paling adalah tadi semua adalah duriat, ada Ahlul Bait, ada Idratu Rasulillah, dan banyaklah silahkan menyebutnya apa. Tapi kalau pada saat mengklaim, nah inilah yang ternyata saya tadi diskusi dengan Habib yang berilmu bagus, beliau dia berkata, saya nggak setuju bah. Dari mana itu katanya bahwa kita ini Ahlul Bait tadi semua. Nah gitu kan tadi. Nah inilah ya sahabat, ternyata dari sekian Habib sekarang mulai nggak kompak tadi semua. Habib menyerang Habib lagi. Ternyata di kalangan mereka, bah katanya saya itu Habib, tapi dulu juga saya dikafirkan oleh Habib yang lain. Karena saya mendukung Pak Jokowi tadi. Karena saya mendukung NKRI, karena saya mendukung Pancasila. Nah itu. Nah, yang harus kita hadapi dengan keras ya mereka yang keras pada kita. Karena kalau Pak Habib Rizik jelas dia adalah mendukung khilafah dari semua, ya. Dari semua ya, jelas-jelas beliau sendiri mengatakan adalah, dan ada baiat beliau dengan ISIS, dengan Al-Baghdadi dari semua. Maka yang semacam ini yang akan menimbulkan keributan. Maka mereka nggak setuju dengan Habib Rizik. Dulu sahabat, Abah itu kedatangan Habib Empang, lebih dari 20 orang datang ke rumah Abah. Dia ngajak apa? Bah, yuk dirikan organisasi untuk melawan FPI. Nah, Habib sendiri ngajak Abah untuk mendirikan organisasi untuk melawan FPI gitu kan tadi. Karena kata dia itu dulu ya 20 tahun yang lalu semua itu ya Habib Al-Muhdor tuh yang dari Tapos almarhum tadi semua ya, Habib Muhdor, Habib Yusuf ya yang dari Empang, dari Habib Umar Alatos yang dari Pelabuhan Ratu dari semua ya. Kemudian Habib Salim Jindan yang dari daerah mana Parung Kuda apa Cicurug gitu. Dan mereka mengajak datang ke rumah Abah untuk mendirikan organisasi ngelawan FPI. Jadi juga biar masyarakat itu ngerti, sadar, jangan membenci, membabi buta tadi semua. Habib yang tidak pernah mendawir, Habib yang tidak pernah mengaku duriat, karena dia tidak pernah mengaku duriat, cuma paling satu yang Abah lihat, dia masih menyadari dirinya itu duriat. Nah itu yang barangkali Abah selalu ingatkan pada teman-teman Abah tadi, dan mereka menerima. Saya ini nggak peduli bah tadi soal itu dari dulu, daripada saya juga adalah ternyata bukan, kan celaka saya. Iya, saya bilang tadi lebih baik kita tunjukkan, karena Nabi Muhammad itu milik seluruh orang Islam, gitu intinya. Siapa yang mengambil duriat, nah ini pengakuan duriat kata beliau, kata Habib ini juga ada yang dia ingin dia itu didengar oleh masyarakat untuk urusan politik. Jadi gelar duriat disandarkan kepada dia karena dia ingin kiprah di politik kata dia. Ada lagi Habib gelar duriat itu digunakan hanya untuk membuat framing yang negatif supaya masyarakat bisa dengar dengan apa yang dia katakan tadi semua.
Ini jadi Abah banyak masukan itu dari Habib. Jadi kan tadi semua. Jadi ya akhirnya tadi semua mereka, bahkan sekarang dia bilang ya ada Habib lah 1 atau 2 orang yang tadi telepon Abah. Tadi dia bilang, "Bah, aduh saya ini dimaki-maki," katanya sama Habib yang lain. Karena saya kemarin bikin TikTok, saya bilang, "Abah dukung. Kamu nggak usah takut," saya bilang, tadi semua. Terus jalan tadi semua ya. Marilah kita satukan ya, tanpa lagi memandang kesukuan, tanpa lagi memandang keduriatan tadi semua. Karena banyak orang Indonesia sebenarnya yang duriat, cuma mereka itu takut aja ngomong. Ya jelek-jeleknya kalau berdasarkan buku silsilah itu harga Abah aja Raden gitu kan tadi. Tapi kakek Abah sendiri sudah menghilangkan, nggak boleh menggunakan itu. Nggak usah kamu berbangga siapa bapamu, nggak usah kamu berbangga siapa kakekmu. Yang penting adalah tunjukkanlah kamu menjadi manusia yang bertakwa. Itu ingat kakek saya. Karena saya itu dari mama kakek buyut saya adalah dari kakek saya yang paling dekat adalah Mama Hasbullah Hanafi, Mama Hanafi, kemudian Mama Isya ya, Mama Muhammad Idhar, Mama itu semua juga mereka ulama, cuma Abah aja yang nggak ulama. Tadi semua. Karena apa? Karena kata beliau, nggak usah menunjukkan bahwa kamu ulama. Jangan menunjukkan kamu itu adalah duriat siapa. Karena nanti kakekmu akan malu pada saat kamu berbuat sesuatu yang buruk, maka nanti ada keburukannya ditimpakan kepada kakekmu. Kan itu jelas dari semua ya. Maka Abang ngajak kepada Habib-Habib yang sudah sadar ini, udahlah, nggak usah bawa-bawa itu. Mari kita berkarya di dunia ini. Bukankah kata baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat ya. Abah kasihan ada Habib yang kemarin dari Kartini ke Abah, saya ini akibat korban ini, saya sekarang ini bahkan jemaah pun banyak yang bubar. Padahal saya dari dulu tidak pernah meminta apa-apa dari jemaah gitu kan tadi semua. Cuma program pengajian saya menjadi hilang gitu kan, karena masyarakat itu taunya Habib harus dibenci, kemudian harus dimusuhi. Nah inilah Abah ingin meluruskan kepada semua sahabat tadi semua. Tolong kebencian ini jangan menjadi kepada sebuah klan. Karena ternyata Abah sedang menyusun buku sahabat dari pengakuan habaib-habaib ini semua. Ternyata mereka itu beragam semua ya, beragam dari semua. Ada yang dari Hawarij, ada yang dari Syiah seolah-olah, ada yang dari Khilafah, ada yang dari berbagai macam semua sahabat, dan banyak pula yang palsu tadi semua. Tadi semua Habib ini tadi ada yang mau sebilang tes DNA kata dia. Cuma buat apa, Bah? Katakanlah saya ketahuan ternyata haplogrup saya adalah J. Terus apa nanti selanjutnya, Bah? Ya benar juga kamu, saya bilang tadi. Saya aja banyak yang minta tes DNA. Buat apa saya bilang tes DNA? Lebih baik marilah kita tunjukkan adab dan akhlak, dan jadilah kata baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang banyak manfaat. Tanpa usah kita adalah berbangga-bangga dengan nasab. Karena sahabat sebagaimana baginda Nabi pada saat haji wada beliau berpidato, dan itulah salah satu yang senantiasa disadarkan oleh baginda Nabi. Janganlah kalian berbangga-bangga dengan nasab tadi. Innallaha qad adhaba ankum aibal jahiliyah wa ta'addumaha bil azdad. Hari ini kata baginda Nabi, Allah telah membebaskan kalian dari berbangga-bangga dengan nasab. An-nasu li Adam, manusia itu dari Adam. Nabi mengingatkan kalian semua dari Adam. Wal Adam manit turab, dan Adam itu dari tanah. Jadi siapapun kita, yang bangsa manapun, klan manapun, baginda Nabi Muhammad yang agung sekalipun dari tanah. Kul innama ana basyarud, katakan Muhammad engkau basar. Gitu kan tadi. Karena semua manusia itu sahabat diciptakan dari tanah. Makanya juga baginda Nabi melanjutkan, la fadla li arabiyyin ila zamin. Tidak ada kemuliaan bangsa Arab dengan bukan bangsa Arab. Wala fadla li aswada ilal ahmar. Dan tidak ada kemuliaan kulit hitam dibanding kulit merah illa bittaqwa. Ya, dan juga buat teman-teman habaib yang sudah sadar, jangan lagi menghina seseorang berdasarkan tadi semua ya. Dan sekarang akhirnya
apa namanya, menular kepada siapa? Gus Miftah, menular kepada apa namanya, Gus Ikdam tadi semua. Masa dia menghinakan tukang sarung tadi semua ya, menghinakan tukang es. Kata Gus Ikdam, saya kalau berceramah mau berhenti ceramah saya jadi tukang sarung aja. Nah, terus apakah tukang sarung itu lebih rendah dari penceramah? Apakah tukang es itu lebih rendah daripada penceramah? Sampai ada kiai bagus juga tuh kiai. Sesungguhnya tadi semua jangan dikira penceramah itu yang ngejual-jual ayat yang ujung-ujungnya cari makan dari ayat itu lebih mulia dari tukang es. Ya, sekarang manusia pada saat dia bisa menyampaikan ayat yang tujuannya adalah hanya mencari makan, kemudian dia merasa lebih mulia dari orang-orang lain yang kebetulan oleh Allah itu dikasih tugas bukan sebagai kiai. Kenapa kita menghinakan? Dari semua, dari mata pencaharian orang. Setiap manusia itu dikasih rizki oleh Allah dengan jalannya masing-masing. Maka ada rizki maksum, ada rizki madmun, ada rizki mau'ud tadi semua, ya. Ada rizki mamluk, sahabat. Semua yang menentukan itu bukan kita. Jadi jangan ada ungkapan dari Gus Idam katakan, kalau saya berhenti ceramah saya jadi tukang sarung aja. Berarti tukang sarung itu dia nggak rendah dong kalau begitu. Nah, inilah konsep-konsep yang salah dalam dakwah. Pada saat Allah sedang melebihkan kita dengan pengetahuan, bahwa seolah-olah kita, ya, bagi umum orang, ya, orang berilmu itu karena cipratan ilmu Allah harus dihargai. Tapi orang yang punya ilmunya jangan minta dihargai. Ini kan masalahnya di situ. Jadi dalil kepada orang harus dipakai kepada dia, kan gitu semua, ya. Maka kata apa nih buat semua nih penceramah, ya. Pada saat bicara tentang syariat, tempatkan pada diri. Gitu. Ya, kalau tapi pada saat ngomongin hakikat, tempatkan pada orang gitu. Jadi kalau orang itu salah, oh, atas kehendak Allah, Allah sedang memberikan jalan. Tapi kadang-kadang kalau pada saat kesalahan pada diri ditempatkan sebagai hakikat, semua itu dari Allah. Nah, itu. Tapi pas bilang kata orang dimaki-maki. Ada pekerjaan yang lebih rendah daripada menjadi seorang ustadz gitu. Tukang es itu rendah, tukang itu rendah. Tidak ada. Semuanya mulia di mata Allah. Dan Allah yang sudah mengatakannya, sahabat. Walaqad karramna bani Adam. Dan Allah telah memuliakan bani Adam tadi semua. Nah itu ya, mudah-mudahan Abah ingin mengajak para teman-teman jangan membenci Habib ini membabi buta. Dari banyak kok mereka sudah sadar kok. Makanya kenapa mereka pada diam hari ini. Mereka juga mungkin ada benarnya, ada salahnya tadi semua ya. Dan itulah manusiawi tadi semua. Cuma jangan sampai adalah Habib yang sudah punya majlis dan dia berjalan, punya santri, kemudian dia bermanfaat buat masyarakat, kemudian gara-gara kasus ini karena dianggap sama gitu kan tadi, sehingga mereka juga ikut kebawa korban tadi semua ya. Maka Abah semakin banyak mengajak kepada Habib yang lain lah ya, ayo terus bicara, buatlah TikTok, buatlah video singkat bahwa kalian adalah berbeda dengan Habib-Habib itu. Saya senang ada Habib yang jujur mengatakan bahwa kami ini bukan Khawarij, kami ini bukan HTI, tapi kemudian dari teman-teman kami yang aku Habib itu dia HTI tadi, sehingga kami dibenci gara-gara ideologi mereka yang berbeda dengan kami. Nah itulah maka kata Abah, ayo ajak jujur. Dan Abah meminta kepada Habib-Habib yang berilmu, yang tidak sejalan dengan Bahar Smith, dengan Rizik Syihab, ataupun siapapun yang kelompok HTI, kelompok khilafah, kelompok apa, ayo bicara tadi semua. Biar masyarakat kita tahu siapa kalian tadi semua ya. Nah, syaratnya saya itu aja kata Abah. Nggak udah lagi hilangkan di hati ini. Karena kata Abah, orang semakin merasa mulia dengan merasa keduriatannya, insya Allah itu makin hina di mata Allah. Ingat ya, dalam ilmu tauhid nggak ada manusia yang mulia tadi semua ya. Sekelas baginda Nabi pun menempatkan dirinya sebagai hamba, bukan tuan, bukan sebagai Fir'aun ya, tapi Nabi ada menempatkan dirinya adalah sebagai hamba Allah tadi semua. Nah, apalagi orang-orang yang mengaku durian tadi semua ya.
Jadi buktinya Kan'an sendiri adalah anak Nabi Nuh, nggak selamat kok. Apalagi orang yang ngaku duriat udah 1000 tahun masih ngaku duriat. Dari mana? Dari Hong Kong, dari semua. Dites kayak apapun kata Abah. Bahkan maaf termasuk Wali Songo sendiri, kalaupun dites itu sulit untuk J1. Karena bangsa Indonesia ini udah campuran dari berbagai suku bangsa, dari semua, dari Afrikanya ada, dari Arabnya ada, dari Inggrisnya ada, karena kita pernah dijajah oleh sekutu dengan lewat burka. Indianya ada, karena tentara India itu datang ke sini, tentara Jepang, dari Jepang kita ini semua. Maka tubuh ini kalau dites DNA, berbagai macam suku bangsa ada. Lihatlah Najwa Shihab, begitu diteskan darahnya, kelihatan Inggris, dan dia adalah 40% India dari semua ya. Jadi artinya juga tes DNA juga nggak ada kemutlakan. Maka bukan masalah tes DNA kata Abah, tapi lebih baik menyadari sesungguhnya bahwa nasab itu nggak penting-penting amat ya. Dan apalagi Allah sudah membuat patokan yang disebutkan Ahlul Bait itu hanya 5 orang saja. Baginda Nabi, kemudian adalah Ali, Hasan dan Husain, nah itu kan tadi semua ya. Dan Fatimah tadi semua. Dan itulah yang kata Allah ada Ahlul Bait tadi semua. Itulah yang disucikan oleh Allah. Nah, adapun tadi Habib yang mengatakan kami dulu Abah punya sahabat namanya Habib Umar Alatos tadi semua. Abah tuh tiap hari tidur bareng sama dia tadi semua. Jadi Abah itu bukan hanya muhibin angot, muhibin bener muhibin tadi semua. Tetapi Abah juga dulu nggak bisa membedakan mana yang berakhlak dan mana yang tidak berakhlak, mana yang berilmu tidak berilmu. Karena guru mengajarkan udah jangan pandang mereka itu adalah dari akhlak dan adabnya. Nah inilah akhirnya dipakai oleh mereka nyerang kita sekarang tadi semua. Jadi itu ada kitab-kitab yang disusun oleh mereka, kitab-kitab khurafat yang untuk mengagungkan mereka, memuliakan mereka dan lain sebagainya. Itu kata Habib yang benar mereka tadi semua. Karena Habib yang benar itu ngajinya sama. Kalau misalnya fikih, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, gitu, takrib, tadi semua. Kemudian kalau ilmu alatnya adalah jurumiyah, tadi alfiyah dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya tauhidnya, kifayatul awam dan sebelum berada sama aja sebetulnya. Kalau yang normal mah. Makanya hampir semua Habib yang bisa ngaji ini pasti ngikut gurunya NU. Tadi semua. NU gurunya. Tadi semua, dia mondok di pondok pesantren NU, bisa dia baca kitab tadi semua ya. Tapi yang Habib yang nggak bener ini, dia nggak ngaji tadi semua. Karena dari awal sudah membuat doktrin sesungguhnya, walaupun setan katanya diri kami ini, ahli maksiat diri kami ini akan masuk surga. Nah itulah yang kesalahannya tadi semua ya. Padahal dia Habib-Habib yang benar yang Abah diskusi dari kemarin, mereka bilang Mbak, kalaupun kita berdosa ya tetap aja kita neraka kok. Nah itu dulu juga Habib Umar pernah ngomong begitu sama saya. Abah punya majelis namanya Al-Ikhlas. Itu dulu yang mendirikan adalah Habib Umar Alatos. Karena kita merutinkan rotib Alatos dengan Habib Umar tadi semua. Habib Umar itu guru, karena dia cerdas dalam ilmu kitab tadi semua. Abah adalah murid dalam kitab Fathul Mu'in dari Habib Umar ya. Tetapi Habib Umar adalah murid Abah dalam ilmu tauhid dari semua, dari dulu. Maka sampai ada bahasa kita ini cium tangan bergantian dari semua. Itu Habib Umar bagus dari semua ya. Jadi jangan kita ini membabi buta kepada semua Habib, kita benci. Kemudian padahal dari Habib-Habib yang Abah sudah komunikasi dalam sebulan ini, ternyata mereka bilang banyak yang parah dari kami ini semua ya. Setiap makin kenceng mereka teriak dalam urusan politik, dalam memaki orang, itu pasti bukan sebenarnya mereka itu bukanlah Habib yang sejalan dengan kami. Oh itu kan tadi. Malah katanya kami ini dimusuhi oleh mereka. Jadi pahami ya sahabat, Abah membuka klarifikasi ini ingin mengajak kepada semua adalah lihatlah. Kalau dia ada Habib di sekitar Anda dan dia baik dari dulu bagaimana dan semua ya cuma ya tadi aja. Paling satu hal kepada teman-teman Habib yang sudah insaf tadi, udah hilangkan perasaan sebagai, karena lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin kata Imam Ghazali, orang-orang yang kelemahan dari Bani Alawiyin ya, walaupun kalian itu sebetulnya bukan Alawiyin, kalian Ba'alwi, beda dengan Alawiyin. Imam Ghazali berbicara tentang Bani Alawiyin, sama kayak tadi semua. Yang ditakutkan dari Bani Alawiyin tadi semua, mereka merasa mulia
Nah inilah kata Imam Ghazali betapa bahayanya kalau seandainya Alawiyin ini merasa mulia sehingga dia lupa kepada perbuatan akhlaknya sendiri. Itu Imam Ghazali sudah menulis di Ihya. Tadi semua ini udah nggak berilmu, nggak berakhlak lagi semua. Terus dari sisi apa gitu kan tadi? Akhirnya nasablah yang digadang-gadang. Sampai dari Habib-Habib yang hurafat itu mengatakan siapa tuh? Si Jindan atau siapa tuh? Tadi Al-Habib adalah bukan Al-Ulama warasatul Anbiya, Al-Habib warasatul Anbiya. Bahkan kata dia apa? Kalau ulama walaupun dia mulia, kata dia, pada saat dia berbuat dosa, udah hilang tuh. Kayak itu. Tapi kalau kami Habib, walaupun bukan ulama, kalau kami berbuat dosa, tetap darah kami suci dari Hong Kong. Jadi kita nanti, Abah lagi nyusun buku sekarang ini. Antara Habib Eling dan Habib Edan, gitu kan tadi. Tapi apa judulnya bukan begitu. Tapi intinya adalah Habib yang baik-baik, yang berilmu. Yang Abah kenal juga diantaranya Muhammad Al-Haddad. Sebetulnya dia berilmu. Tapi kata Abah karena bergaulnya dengan kelompok-kelompok dari tadi, yang ternyata banyak Habib dari kalangan Syiah, banyak Habib dari kalangan itu tadi semua. Nah, itu. Akhirnya kayak tadi, kayak kemarin kayak Gus Idam. Saya di zamanun apa namanya ala ummati tadi semua. Akhirnya menambahkan ada minal ulama wal fuqaha wal habib gitu. Nah, ini kan bahaya kalau begitu. Tadi akhirnya kepada anak-anak kita, anak santri yang baru melek ilmunya hari ini, oh kalau begitu berarti fuqaha, ulama dan habib itu sejalan, setinggi. Nah, sementara anak muda sekarang melihat akhlak habib yang buruk gitu kan tadi. Akhirnya pemuda itu akan mengatakan, oh kalau begitu, kan bahaya. Apalagi sampai ada berkata, sampai ada apa namanya seorang habib yang maksiat tadi semua. Kaki habib, seorang kaki habib yang maksiat lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Coba. Ternyata begitu Abah diskusi dengan Habib-Habib yang normal, nah begitu bah katanya gitu. Nah inilah mereka sekarang, makanya Abah bilang tadi, sekarang tolong yang mengklarifikasi dalil-dalil hurafat para Habib ini kalian bicara gitu kan tadi. Jadi bukan kami lagi, karena kalau datang dari kami nanti dianggap kebencian. Nah cuma dari kalian, wah bah sebetulnya saya, kata Habib itu, sebenarnya saya ini dari dulu bah, sampai saya dipitnah gitu kan tadi, saya dibenci, saya dikucilkan kata dia. Nah itu tapi buat Habib-Habib yang lain juga sadarilah tadi semua, ternyata banyak Habib-Habib yang memiliki ilmu, yang memiliki kesadaran, memiliki apa namanya pemahaman yang bagus, memiliki rasa nasionalisme, kemudian dia juga adalah apa namanya cinta kepada NKRI dan Pancasila tadi semua. Ternyata ya sadarkan lagi semua ya, tidak ada lagi Habib yang memaki-maki pemerintah. Ingat itu. Jelas kata Habib itu mengatakan, bah itu yang mengaki pemerintah itu jelas mereka itu bukan sekalangan kami. Ya. Maka dia mengajak, hei katanya Habib-Habib yang lain, kata dia, sebaiknya kalian kembalilah kepada apa namanya Thariqat Alawiyin gitu kan tadi. Kan thariqatnya para Habibin Thariqat Alawiyah gitu kan bahasanya. Jadi pahami ya. Jadi disinilah yang harus kita pahami. Dan buat teman-teman semua, jangan lagi adalah membenci tanpa dasar tadi semua ya. Jangan mentang-mentang Habib terus sama saja. Enggak. Jadi selama dia tidak pernah mengaku duriat, selama nggak teriak-teriak mengaku duriat, dan selama ini tidak merugikan kalian, karena yang Abah tahu Habib-Habib yang kayak gini itu tidak merugikan kalian. Enggak. Ya. Kata Abah juga 20 tahun Abah. Tapi kesini yang belakang kesini, Abah baru menyadari gitu kan. Abah bersahabat dari mulai SMA dengan Habib Umar, dengan Habib Salim di apa namanya di orang Sukabumi. Habib itu teman Abah. Habib Ridho tadi. Habib Ridho itu udah biasa nginep di rumah Abah dari dulu. Dia punya punya pondok pesantren. Abah bantu pondok pesantrennya. Udah orang-orang baik tadi semua ya, tadi semua. Nah, tapi kalian pisahkan tadi dengan orang-orang yang apa namanya
insya Allah orang Habib-Habib itu tidak akan mengaku-ngaku duriat lagi lah. Sekarang mereka udah sadar, ya. Mereka juga nggak buat apa sih bah katanya gitu, ya. Iya, saya bilang kan.